Pesugihan siluman ular penguasa pohon beringin berlubang. Kisah ini dialami Ibu Ati. Beliau adalah seorang wanita karir di salah satu perusahaan. Ibu Ati ini juga memiliki satu orang anak perempuan yang masih duduk di bangku SMP. Sementara suaminya adalah seorang manajer di salah satu perusahaan yang cukup ternama. Awal mula kisah ini terjadi semenjak Ibu Ati membeli rumah dengan harga yang sangat murah sekitar 90 juta. Karena murah dan bangunannya masih bagus, Ibu Ati pun lantas membeli rumah itu. Namun ternyata rumah yang dibeli Ibu Ati itu adalah rumah tusuk sate. Dari sini, petaka itu datang. Hari pertama dan kedua nampak biasa saja, tidak ada kejadian yang aneh-aneh di rumah baru itu. Oh iya, di rumah tusuk sate itu ada 4 kamar. 1 kamar ditempatin Ibu Ati dan suaminya, 1 kamar lagi ditempatin anaknya, dan yang 2 kamar lagi dibiarin kosong. Namun ketika 2 minggu menempati rumah tusuk sate itu, kejadian aneh mulai terasa. Dari samping kamar Ibu Ati terdengar suara tangisan perempuan. Ibu Ati pun berusaha mencari sumber suara tangisan tersebut. Dan ternyata suara tangisan itu bukan berasal dari kamar anaknya, tetapi beras dari salah satu kamar yang kosong di rumah tusuk sate itu. Sontak Bu Ati pun kaget. Dia hanya bisa menggerutu, kok bisa rumah sebersih ini ada penunggunya. Hari berikutnya tepat tengah malam, Bu Ati kembali ditampakkan suara aneh lagi di rumah itu, tepatnya di dapur. Konon ada suara seperti orang yang sedang menggoreng. Namun ketika Bu Ati ke dapur tidak ada siapa-siapa dan penggorengannya pun masih terpasang di paku tembok dapurnya. Dari 2 kejadian ini Bu Ati berasumsi bahwa benar di rumah ini bukan hanya keluarganya saja yang tinggal, tetapi makhluk astral pun ada di rumah ini. Tapi beruntungnya Ibu Ati ini tipe wanita yang selalu menunaikan sholat, jadi dia bisa menepis rasa takut setiap kejadian-kejadian aneh itu muncul. Gangguan itu tidak berhenti di sini. Anaknya entah kerasukan apa tiba-tiba melarang Ibu Ati ini sholat. Pernah suatu malam ketika Ibu Ati sholat terdengar suara jeritan anaknya yang berteriak kepanasan. Dari situ anaknya mulai membenci Ibu Ati, matanya merah dan anaknya suka berdiam diri di tempat gelap. Pernah juga dalam 1 minggu anaknya tidak mau mandi. Anaknya juga bahkan kerap berlaku kasar kepada Ibu Ati kalau tidak berhenti sholat. Tetapi ketika sadar anaknya meminta maaf sambil nangis karena dia menyesal sudah berlaku kasar kepada ibunya. Ibu Ati pun mulai heran dengan perubahan anaknya. Anaknya itu sebenarnya baik, tidak pernah melawan sama orang tua, tetapi setelah menempati rumah tusuk sate ini, anaknya itu berubah perangai dan perilakunya. Entah apakah efek dari rumah tusuk sate atau apa, Ibu Ati pun masih belum mengerti. Masih berlanjut, Ibu Ati kaget bukan main saat tahu di kotak perhiasan miliknya berubah menjadi kelereng semua. Lantas Bu Ati menanyakan kepada anaknya perihal perubahan emas menjadi kelereng itu. Tetapi anaknya malah membentaknya. Karena kejadian ganjil terus-menerus, akhirnya Ibu Ati coba nyari informasi kepada tetangganya. Menurut tetangganya, dia tidak mengetahui persis cerita di balik rumah itu. Bu Ati juga beranggapan pantas saja pemilik rumah itu menjual dengan harga murah, mungkin ini penyebabnya. Tapi kok bisa sih pemilik rumah itu membohonginya waktu itu? Dia bilang jual dengan harga murah karena dia sedang kepepet uang untuk bayar utang. Tetapi mau bagaimana lagi, nasi sudah menjadi bubur, jadi terpaksa Bu Ati dan keluarganya tetap mendiami rumah tusuk sate itu. Selama tinggal di rumah tusuk sate itu, Bu Ati bukan hanya mendapat gangguan teror dari sang penunggu, namun kesialan pun kerap mereka rasakan. Tiba pada suatu waktu suami tiba-tiba kena PHK dan mengganti kerugian perusahaan yang cukup besar. Suami Bu Ati mengalami stres berat yang harus menerima kenyataan pahit ini. Karena kejadian ini, setiap hari Bu Ati dan suaminya selalu bertengkar hebat. Tidak berselang lama Ibu Ati pun dipecat dari kerjaannya.
Kini kedua pasangan suami istri itu menganggur dan bingung untuk membayar utang suaminya. Perabotan rumahnya ludes dijual untuk menutup utang suaminya itu. Kini utangnya itu masih sekitar 500 juta lagi yang harus secepatnya dibayar. Mereka pun tanpa pikir panjang menjual rumah tusuk sate itu dengan harga yang sangat murah, sekitar 40 juta untuk menyicil sisa utangnya. Ibu Ati dan keluarga sekarang menempati rumah milik ibunya. Hari demi hari keadaan mereka tak kunjung membaik, uang sudah habis, harta ludes dan utang pun segunung. Setiap hari Bu Ati hanya bisa melamun gak jelas, sementara suaminya sudah mulai ngaco dan suka bicara sendiri. Entahi ada angin apa, teman Bu Ati datang menghampirinya lalu memberikan saran, jika ekonominya mau bangkit dan utangnya lunas datang aja ke salah satu tempat di daerah Kuningan. Mendengar iming-iming bisa kaya secara instan, Bu Ati pun tertarik dan dia meminta persyaratnya saat melakukan ritual pesugihan di tempat itu. Menurutnya persyaratannya cukup mudah, yaitu cuma pakai pakaian serba hitam aja. Merasa persyaratannya gampang dan karena tekad yang matang Bu Ati pun berjanji akan segera mendatangi tempat itu. Singkat cerita Bu Ati pun mulai melakukan perjalanan menuju ke tempat itu. Bermodalkan uang 10.000 Bu Ati nekat berangkat walaupun dia berjalan kaki karena tak cukup untuk bayar angkot atau ojeknya. Keberangkatan Ibu Ati ini tidak diketahui oleh suami dan anaknya. Bu Ati pun terpanah saat melihat pohon beringin besar yang di tengahnya berlubang. Namun tiba-tiba muncul sosok kakek-kakek berpakaian seperti orang tua zaman dulu. Kakek itu lantas menghampiri Ibu Ati. "Bu lagi ngapain?" tanya si kakek. "Aku lagi main doangkek," jawab Ibu Ati. Namun kakek itu justru sudah mengetahui tujuan Ibu Ati. "Aku tahu apa yang sedang ibu pikirkan," gumam sang kakek. Merasa aneh dan curiga Ibu Ati pun menanyakan sosok kakek itu. "Kok kakek tahu sih? Sebenarnya kakek itu manusia apa setan sih? Kok keluar dari lubang pohon itu?" tanya Ibu Ati. "Aku manusia Bu," terang sang kakek. "Boleh aku cubit kek?" Dan Bu Ati pun mencubit kulit tangan sang kakek. Konon saat mencubit itu yang dirasakan Ibu Ati adalah mirip seperti kulit dan daging manusia. Karena waktu juga masih jam 2 siang jadi Ibu Ati percaya aja bahwa si kakek itu adalah manusia. Lantas si kakek langsung mengajak Ibu Ati memasuki lubang pohon beringin itu. Konon suasana setelah memasuki lubang itu gelap dan sangat luas seperti berada di tengah hutan. Dan tiba-tiba muncul sosok menyeramkan menghampiri Ibu Ati dan kakek itu. Sosok itu ari pusar sampai ke kepala tubuh manusia yang sangat cantik jelita, namun di bagian kakinya sosok ular yang sangat besar. Sontak Bu Ati pun histeris dan meminta si kakek itu untuk membawanya pulang kembali karena takut melihat sosok ular bertubuh manusia itu. "Loh, kok pulang?" Katanya mau melunasi utang dan hidup kaya raya. "Tapi saya takut kek," jawab Bu Ati. "Kamu gak usah takut, saya berani jamin kamu akan aman di sini." Akhirnya Ibu Ati pun melanjutkan langkahnya. Dari kejauhan nampak seperti ada bangunan yang amat megah. Dan benar saja apa yang dilihat Ibu Ati adalah bangunan seperti istana. Di istana itu juga banyak para dayang. Dan sosok ular bertubuh manusia itu muncul lagi. Ternyata sosok ular itu adalah ratu di istana itu. Dialah sosok yang akan membantu masalah Ibu Ati. Dan Ibu Ati pun disuruh untuk puasa selama 7 hari tepat di bawah pohon di sekitaran areal istana itu. Konon itulah syarat untuk mendapatkan kekayaan di tempat itu. Ibu Ati pun menyetujuinya dan mulai melakukan puasa sambil Bu Ati hanya buka puasa dengan 1 gelas air putih dan sepiring daging. Entah daging apa yang dia makan, yang jelas ia diberi itu dari para dayang-dayang istana itu, kata Bu Ati menjelaskan. Singkat cerita,
Selesailah puasa Buati selama 7 hari, tidak lama Ratu Ular itu menghampirinya dan memberikan persyaratan kedua, yaitu, Buati harus berhubungan layaknya suami dan istri. Buati pun bingung, mau nolak tapi katanya inilah syarat terakhir dan wajib Buati lakukan. Buati pun menyetujui lagi syarat itu, tapi dengan siapa dia melakukannya sementara yang ia lihat di istana itu perempuan semua. Sepeninggalan sosok Ratu Ular itu, muncul sosok pria rupawan berbadan kekar dan tampan menghampiri Buati. Kemudian Buati pun diajak berhubungan. Tapi ternyata muncul sosok harimau putih di hadapan Buati sambil bilang, "Cu." Melihat sosok harimau memanggilnya dengan sebutan Cu atau cucu, Buati kaget bukan kepalang. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Tiba-tiba sos pria tampan itu berubah menjadi ular yang amat besar. Sontak Buati histeris dan lari pontang-panting. Buati bingung dia harus lari kemana, suasana gelap dan berkabut, sementara si kakek itu gak pernah kelihatan. Dan tidak lama Buati berhasil keluar dari lubang pohon beringin itu, tempat awal saat bertemu sosok kakek tua itu. Buati pun bingung mau kemana, sementara itu sudah larut malam, gak mungkin ada penduduk yang masih melek. Tiba-tiba air kolam beriak, dan muncul sosok kakek-kakek dari dalam kolam itu. Kali ini berbeda dengan sosok kakek pertama. Sosok kakek ini menyuruh Buati pulang terus-menerus. Mungkin sosok kakek ini entah leluhurnya Buati atau jin muslim yang ada di tempat keramat itu. Dan mungkin juga sosok kakek ini adalah harimau putih yang menyadarkan Buati di alam gaib saat mau berhubungan dengan siluman ular itu. Keluar dari tempat itu dan menyusuri jalan kampung. Di benaknya teringat lagi kalaupun pulang pasti akan ditagih utang, karena dia gagal menjalani ritual pesugihan itu. Buati pun memutuskan tidak akan pulang. Tapi dia juga bingung mau kemana. Di jalanan itu banyak para supir truk yang menawarkan tumpangan, tapi Buati gak mau. Tibalah di sebuah masjid Buati yang merasa lelah, dia pun tidur di masjid itu. Lalu warga menghampiri Buati menanyakan asal dan tujuannya. Buati menceritakan semua yang ia alami kepada warga itu. Ada ibu-ibu setengah baya menyodorkan baju ganti kepada Buati. Tiba-tiba Buati kaget, ternyata yang ia pakai itu cuma daun jati yang diikat di tubuhnya. Buati pun mandi dan berwudu, lalu ia sholat hajat di masjid itu. Saat berzikir Buati ditampakkan lagi oleh sosok yang mengaku leluhurnya. Sosok itu memberi nasihat dan amalan agar diberi rezeki dan ketentraman hidup. Namun semenjak kejadian-kejadian itu Buati jadi semakin peka terhadap hal-hal gaib. Buati pun berhasil pulang ke rumahnya, namun tak banyak yang berubah, kondisi suaminya masih depresi. Singkat cerita, entah ada bisikan apa Buati pun mendatangi adik dari ayahnya. Konon adik dari ayahnya ini adalah orang yang sangat mapan secara finansial, beliau juga memiliki pondok pesantren. Buati pun menceritakan masalah yang selama ini ia hadapi dalam hidupnya. Tanpa segan adik dari ayahnya Buati ini memberikan bantuan untuk membayar semua utang-utangnya. Pelajaran dari kisah Buati ini bisa kita ambil sebagai pengetahuan kita bersama. Konon kisah pahit ini berawal dari beli rumah tusuk sate yang dijual dengan harga murah. Pesan dari Buati untuk kita semua agar lebih hati-hati kalau mau beli rumah mewah yang dijual murah, apalagi rumah tusuk sate. Nantikan episode selanjutnya tetap di Teror Sang Penunggu.